Halo teman-teman, selamat datang di channel Kacamata Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget. Untuk judulnya adalah Dylan. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Bandung September 1990, di mana hari pertama sekolah tiba. Seorang wanita di sini kita lihat sebagai Milea. Milea adalah pindahan anak Jakarta, dan kemudian adalah laki-laki datang menghampirinya dengan mengendarai motor. Dan ini adalah Dylan. Dylan adalah anak dari tentara juga. Di sini Dylan mulai mendekati Milea dengan tingkah lakunya dan gombal dan melamal bakal dia akan bertemu kembali di sore harinya. Dan di kelas dia bercerita dengan teman sebangkunya. Dia bercerita soal Dylan yang tadi meramalnya bahwa mereka akan bertemu di kantin. Tapi saat itu Milea belum tahu nama asli peramal itu adalah Dylan. Jadi dia bingung siapa lelaki yang dimaksud oleh Milea. Dan kemudian datang ada satu laki-laki yang bernama Nandan. Nandan adalah ketua kelas dari kelasnya Milea. Dia berniat mengajak Milea untuk menjadi sekretaris, dan kelihatannya Nandan tertarik kepada Milea. Tidak lama dari itu seorang lelaki datang bernama Pian. Pian adalah temannya Dylan. Ceritanya dia memberikan surat titipan dari Dylan untuk Milea, dan isi suratnya itu adalah kesalahan ramalan panggilan dari Dylan yang bilang bahwa dia akan bertemu pada sore harinya. Lalu dia meramal lagi bahwa besok dia akan bertemu, padahal besok adalah hari Minggu. Ternyata ramalan itu benar, tapi dengan cara Dylan datang ke rumah Milea dan memberikan surat undangan kepada Milea. Ikro, Milea. Assalamualaikum jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan isi dari surat itu adalah undangan untuk Milea agar bersekolah pada hari Senin sampai Sabtu. Keesokan harinya, tepat pada hari Senin saat upacara bendera sedang berjalan, guru yang bernama Suripto membawa murid yang bolos upacara, diantaranya Dylan dan teman-temannya. Dan di saat itu Milea tahu nama cowok itu adalah Dylan. Dan ternyata Rani telah menceritakan semua kehidupan Dylan. Dylan anak kelas 2 fisika 1. Di geng motor cukup serem. Panglima tempur. Keesokan harinya tepat pada sore hari Dylan naik angkot bersama Milea. Dan di situ Dylan mengeluarkan gombalan epiknya lagi. Milea, kamu cantik. Aku ramal kamu akan segera tahu namaku. Tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Pagi hari saat Nandan sedang memberikan tugas untuk Milea sebagai sekretaris, tiba-tiba Rani datang dan memberikan surat kepada Milea. Dan suratnya adalah pemberitahuan bahwa Dylan telah mencintainya sejak sore kemarin. Di kantin dia menghampirinya dan di situ ada Nandan, tapi di saat Dylan berkata kalau Dylan suka kepada Milea, Nandan terlihat sangat cemburu. Singkat cerita, Milea dibangunkan oleh ibunya dan karena ada yang ingin bertemu dengannya. Dan ternyata dia pacarnya dari Jakarta dan Benny ditemani oleh teman-temannya. Kamu nungguin telepon dari siapa? Hah? Enggak, aku kira. Di saat Benny hendak pulang, Benny menitipkan pesan bahwa dia jangan dekat-dekat dengan cowok lain karena sifat dari Benny adalah cemburu dan pemarah. Dan esok harinya, ulang tahun Milea dirayakan oleh teman sekelasnya dan Nandan memberikan sebuah boneka. Dan pada saat jam pelajaran dimulai dan dia ingin memberikan hadiah kepada Milea, lagi-lagi Nandan cemburu melihatnya dan benar-benar sakit sekali. Di rumah Milea membuka hadiah dari Dylan. Ternyata itu adalah TTS yang sudah diisi oleh Dylan karena Dylan tidak ingin Milea pusing. Dan kemudian Dylan menelpon Milea dan berkata jangan pernah bilang ke Dylan ada yang menyakitinya dan orang itu akan hilang.
Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Pagi hari saat guru mengajar, tiba-tiba papan runtuh dan ternyata itu Dylan dan Pian pulang sekolah. Dia pulang bersama dan Dylan yang melihat itu pergi dengan kekecewaan. Dan hari demi hari dia merasa dijauhi oleh Dylan. Dan kemudian besoknya Milea bertanya kepada Pian bahwa Dylan tidak mau mengganggu lagi karena dia pacarnya Nandan. Sontak kali itu Milea terkejut dan berkata kepada Pian bahwa dia tidak pacaran. Karena mendengar hal itu, Milea juga sudah mulai menjauhi karena dia takut Dylan cemburu dan menjauhinya lagi. Kemudian hari Milea bertanya lagi kepada Pian dan bertanya kalau di mana Dylan. Ternyata Dylan ikut tetes cermat dan bukannya jawab serius, Dylan malah menjawabnya dengan bercanda. Mahatma Gandhi, Pak. Sulit pertanyaannya tuh. Pertanyaan kedua. Tidak tahu, Pak. Dan setelah acara selesai, di sini guru pun mengumumkan orang-orang yang berhasil lolos ke Jakarta untuk mengikuti cerdas cermat dan Dylan pun terdaftar sebagai pendamping. Dan hari ke Jakarta tiba, Milea yang kecewa karena Dylan tidak ikut ke Jakarta sudah memberitahu Benny semalam karena dia takut Benny marah jika dia tidak bertemu. Saat sampai di Jakarta, tim cerdas cermat mereka pun kalah dan dia izin ke toilet dan tingkah mereka berdua pun berubah. Tiba-tiba Benny datang dengan sepatnya. Dia marah dan Benny langsung menghajar Nandan dan memanggil Milea dengan sebutan pelacur. Kita putus. Dasar pelacur! Dia. Singkat cerita, Benny yang kesal dengan mengatakannya pelacur meminta maaf kepada Milea dengan membawa ayahnya. Namun Milea perlu waktu untuk memikirkan semua itu. Dengan sifat yang pemalu dan tidak sabaran, Benny berkata, "Kenapa tidak sekarang?" Kemudian telepon tiba dan Dylan menyesal kalau mereka tidak ikut ke Jakarta. Dan Milea curhat kepada mamanya soal Dylan dan bertanya kepada mamanya jika mamanya masih muda apakah suka dengan Dylan. Dan mamanya menjawab, mungkin iya, jika orangnya cemburuan dan suka marah-marah tentu tidak suka. Mendengar hal itu Milea terdengar dengan omongan dari ibunya, dia keingat dengan Benny dan keesokan harinya Dylan menelpon Milea dan dia rindu dengan Milea karena tidak masuk sekolah selama 3 hari. Dan setelah Dylan menutup teleponnya, Benny menelpon kembali dan meminta balikan. Lalu kata-kata buaya pun keluar. Mana, Beb? Ini bukan Beb. Aku tuh gak ada artinya tanpa kamu. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Aku ngaku aku salah. Mau dibahas lagi? Iya. Maafin aku lah. Kita putus. Setan! Dasar pelacur! Pagi hari saat jam sekolah, dia berkata bahwa Dylan jalan bareng dengan Susiana, ketua geng para cewek-cewek tajir. Mendengar hal itu tentunya Milea cemburu. Lalu Dylan datang dan mengajaknya ke warung BMM. Tapi jawaban Milea sangat cuek karena dia cemburu dengan Dylan. Tidak lama, Milea ke warung BMM dan mencari Dylan. Dan saat dia tahu Dylan tidak ada di situ, Anhar suka kepada Milea menggodanya. Di saat jam KBN mulai, di sini ada segerombolan gangster sebelah menyerang mereka dan Milea khawatir kepada Dylan, langsung bergegas mencari Dylan. Setelah kejadian itu, Milea didatangi oleh Dylan dan bertanya kepada Milea kenapa tadi keluar dan Milea berkata apakah Dylan yang memulai semua itu? Malam hari setelah kejadian itu, Milea bertanya kepada Dylan, Susi itu siapa? Pagi hari saat upacara bendera, Dylan pindah ke barisan perempuan dan Suripto menariknya dan menamparnya. Kemudian mereka berkelahi. Melawan kamu? Hah?
Dylan pun langsung dipanggil ke ruangan PP dan kata-kata epik dari mulut Dylan keluar. Lia keluar, saya keluar Pak. Kami sebagai murid juga berhak menampar balik Pak. Guru itu digugu dan ditiru. Setelah dari ruangan PP, ibunya Dylan datang dan bertemu dengan Milea. Kemudian ibunya Milea mengantarkan Milea ke rumahnya dan di situ ada seorang guru private yaitu Kang Adi. Dia juga naksir kepada Milea. Dan singkat cerita, Dylan mengajaknya jalan-jalan naik motornya dan mengajaknya ke suatu tempat yaitu tempat bakso langganannya. Nggak tahu mau kemana. Terserah dia. Kamu kenal? Enggak, namain aja Mang Jaja. Bakso Yamin. Sampai akhirnya mereka pun pulang malam dan pada saat Dylan mengantarkannya, tangannya sudah membelut dan Dylan berkata, "Siapa dia?" Lalu Milea menjawab, "Kang Adi adalah guru privatnya." Keesokan harinya, Rani memberitahunya kalau dia akan membalas kejadian penyerangan mereka. Dan saat KBM, Milea meminta kepada Rani untuk mengantarkannya ke warung BMM dan bertemu dengan Dylan. Terlihat Dylan sedang membuat rencana untuk menyerang sekolahan sebelah. Dan Dylan diajak jalan-jalan karena untuk menghindari Dylan menyerang ke sekolahan lain. Dan Milea diajak Dylan ke rumahnya sampai malam. Dan diperkenalkan satu persatu keluarganya Dylan oleh mamanya. Nisa! Ini namanya Banar, kakaknya Dylan. Saat Milea diantar pulang oleh Dylan, Milea berkata jika dia tidak suka jika Dylan ikut untuk menyerang. Dan kemudian di rumah, Kang Adi sudah ada di rumahnya. Dan di sini Kang Adi memberikan hadiah. Di saat itulah Kang Adi menawarkan untuk mengajak Milea untuk jalan-jalan. Kemudian di sini Milea berkata, di sini dia diajak ke ITB. Dan Dylan terlihat cemburu dan Milea berjanji bahwa dia tidak akan ikut untuk ikut Kang Adi. Kang Adi pun menjemputnya, namun Milea heran kenapa dia tidak telepon. Mau tidak mau, Milea harus ikut dengan Kang Adi atas perintah ayahnya. Pulang jalan-jalan, Bibi mengatakan ada telepon. Dan pembantunya Milea berkata bahwa Milea pergi dengan Kang Adi. Sontak mendengar hal itu, Milea langsung menelpon Dylan, tapi ternyata mamanya yang mengangkat. Dan Milea langsung mengingat kenangan-kenangan dengan Dylan. Dan Roti coklat. Kalau kue kau anggap apa dirimu? Aku ingin memesannya untuk malam ini. Akan pergi, janji. keesokan darinya, Milea ke warung BMM dan bertanya kepada Pian, Dylan kemana? Di situ keributan mulai karena Anhar merasa kesal kepada Milea. Setelah ditampar, Milea nangis dan dia kesal kepada Anhar dan bilang kepada Dylan. Dan keesokan harinya Dylan tahu dari BMM bahwa Milea ditampar oleh Anhar dan kemudian dia langsung mengajarnya sampai habis. Sudah. Setelah kejadian itu, Milea langsung mengobati Dylan di warung BMM dengan cara dicium. Dan saat hari itu, detik itu juga, jam itu juga, mereka resmi berpacaran. Kok KUA sih? Proklamasi. Hari ini telah resmi berpacaran. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.